Gio. Utari terus mengikuti langkah Gio yang sedang menarik Laudia untuk bergabung dengan para karyawan lainnya yang ada di sana. Gio kesal dengan suara Utari terus memanggilnya sampai ia menghentikan langkahnya lalu memutar tubuhnya melihat Utari yang tersenyum kepadanya. "Apa masalahmu? Kenapa selalu mengikutiku?" "Hah? Dari tadi, aku nungguin kamu di lobi." "Sendirian Gio? Aku pikir kamu akan datang sendirian." "Ternyata bareng cewek gatel ini," ucap Utari menunjuk Laudia. "Kamu bilang cewek gatal. Sebelum ngatain orang, kau lihat dirimu dulu Utari." Laudia tidak terima dihina oleh Utari sampai ia berteriak di depan Utari, bahkan ia berniat untuk maju memukul mulut Utari yang sudah mengeluarkan kalimat kasar untuknya, namun ditahan oleh Gio. "Sudah. Jangan bertengkar Lau." Gio kemudian menoleh melihat Utari dengan tajam. "Utari, aku sama kamu tidak ada hubungan apapun. Jadi, stop ngikutin aku. Kalau kamu masih mengikutiku, aku akan suruh penjaga di depan pesta mengusirmu dari sini." Utari seketika diam, tak berani bicara lagi setelah mendengar ancaman Gio yang tentunya akan mempermalukannya sendiri. Gio yang kesal pun meninggalkan Utari sendirian di sana. Utari emosi melihat Gio pergi bersama Laudia tapi ia tidak bisa melakukan apapun selain membiarkannya karena ia pun tak punya kemampuan untuk mencegah Gio membawa Laudia. Akhirnya Utari mendatangi pengikut-pengikut Bustela untuk mendapat perhatian dari mereka. "Hai semuanya. Sapa Utari." Belvia, Rita, Merida, Vera dan Jingga hanya menoleh melihat Utari saja tanpa membalas sapaan Utari dengan ramah seperti sebelumnya, bahkan mereka bermuka dingin melihat Utari. Utari yang tidak tahu kejadian Bustela, sama sekali belum merasakan perubahan sikap mereka. Utari tetap tersenyum pada mereka. "Oh ya, di mana Bustela dan Estiana? Apa mereka belum datang?" Alih-alih menjawab, mereka semua malah meninggalkan Utari sendirian di sana hingga membuat Utari heran. "Mereka kenapa sih? Tumben banget kayak gitu sama aku. Biasanya juga, mereka senyum atau bilang hai." Kening Utari mengerut melihat mereka. Belvia dan teman-temannya tersebut ternyata mendatangi Rea yang baru saja keluar bersama Desi. Raut wajah mereka yang tadinya dingin, kini tersenyum ramah melihat Rea. "Halo Nyonya Prana," sahut Rita mulai menyapa Rea dengan senyuman lembutnya, mencoba mencari perhatian istri bosnya itu. Rea merasa tidak nyaman melihat mereka tiba-tiba mendatanginya dan tersenyum ramah padanya. Meski begitu, Rea tetap membalas senyuman mereka dengan senyumannya juga. "Kami datang untuk meminta maaf sama Anda," sahut Belvia yang terus tersenyum melihat Rea. "Minta maaf untuk apa?" tanya Rea. "Kami semua bersalah karena sudah salah mengenali orang." "Kami benar-benar minta maaf," jawab Belvia. Untungnya mereka tidak ada yang menghina Rea sebelumnya hingga mereka merasa lega dan tidak terlalu malu berdiri di depan Rea. Mereka tinggal mencari perhatian Rea dengan menunjukkan sikap baik mereka dan juga keramahan mereka yang sebelumnya ditunjukkan pada Bustela. Rea tidak mengatakan apapun tapi Rea juga tidak menunjukkan sikap penolakan di depan mereka. Vera yang berdiri di samping Belvia, tiba-tiba maju mendekati Rea dan berdiri di samping Rea sembari tersenyum pada Rea. "Memang hanya Anda saja yang cocok dengan Tuan Prana. Anda cantik dan anggun." "Benar. Tidak hanya anggun dan cantik. Anda juga baik hati. Pantas saja Tuan Prana menikahi Anda," sahut Rita yang ikut memuji Rea. "Ini pasti gaun mahal dari desainer ternama. Cocok sekali di tubuh Anda," sahut Merida yang tidak mau kalah dari semua teman-temannya. Jingga yang ada di sana hanya diam sana. Setelah meragukan status Rea sebelumnya dan hanya percaya pada Stella, ia menjadi malu mengeluarkan kalimat pujiannya untuk Rea. Di saat mereka sedang mencari perhatian Rea,
Filda datang dan malah tersenyum sinis melihat mereka semua mendekati Rea. Kalian semua benar-benar memalukan ya. Setelah tahu kalau Bustela bukan Nyonya Prana asli, kalian tidak peduli padanya lagi yang mungkin sedang terpuruk dan butuh bantuan kalian. Kalian malah mendekati Andrea. Dasar penjilat. Seketika mereka semua terdiam. Para hadirin semuanya. Suara Tuan Satria terdengar, yang membuat semua orang menoleh ke arah Tuan Satria yang sedang berdiri di podium. Tadi, ada kejadian yang membuat tempat pesta tegang tapi untungnya sudah diselesaikan dengan baik, dan kalian bisa menikmati pestanya malam ini tanpa masalah. Walau begitu, saya mau berpesan pada semua orang di sini. Kalian pasti menyaksikan kejadian tadi saat Bustela dipecat dan diusir dari tempat pesta. Karena itu, saya mau berpesan lagi untuk kalian semua agar tetap menjaga sikap kalian. Perusahaan Prana bukanlah ajang kesombongan, bukan ajang mencari jodoh. Ya walau ada beberapa karyawan perusahaan yang merupakan pasangan tapi sekali lagi saya tegaskan, jaga sikap kalian. Kalian masuk ke Prana untuk bekerja. Jadi fokus saja pada pekerjaan kalian. Jangan ada lagi yang mengaku-ngaku istrinya Abiram. Abiram itu sudah menikah dan dia sudah bucin dengan istrinya, jadi percuma kalau kalian semua berharap padanya. Kalian juga jangan mengaku-ngaku sebagai istri saya. Saya ini punya istri dan punya 2 anak yang sangat saya cintai. Semua karyawan di pesta itu, hanya memperhatikan Tuan Satria saja yang sedang bicara panjang lebar di atas panggung. Oke, semuanya nikmati pestanya. Yang bawa pasangan, maju ke depan. Kita akan mulai acara dansanya. Bagi pasangan yang dansanya bagus dan romantis, akan diberikan penghargaan sebagai pasangan terbaik di acara ini. Mereka yang membawa pasangan, termasuk Gio dan Laudia, maju ke lantai dansa. Cahaya lampu berpendar lembut, memantulkan kilauan pada lantai dansa tempat Gio dan Laudia berdiri berdampingan. Musik dansa mulai mengalun, mengisi ruangan dengan melodi yang menggoda setiap pasangan untuk bergoyang. Mengikutinya, Gio, dengan postur tegap dan tatapan yang penuh percaya diri, mengulurkan tangan kepada Laudia. Dengan senyum malu-malu, Laudia menempatkan tangannya di tangan Gio dan lainnya di bahunya. Seiring musik, mereka mulai bergerak seirama. Gio memandu langkah dansa dengan lembut namun pasti, sedangkan Laudia mengikuti setiap gerakan dengan anggun. Mata mereka bertemu, dan tersenyum satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Di pinggir lantai dansa, beberapa karyawan yang tidak membawa pasangan berdiri menyaksikan. Mereka terpaku, sebagian dengan senyum simpul, sebagian lagi dengan tatapan yang sedikit iri, mengagumi kepiawaian dan kekompakan Gio dan Laudia. Musik terus mengalir, dan pasangan itu terus berdansa, masing-masing gerakan semakin menyatu, menciptakan harmoni yang sempurna dalam irama dan perasaan. Hanya Novi yang punya pasangan tapi tidak ikut berdansa di sana. Ia sedang kesal pada sepupunya yang tidak mau berdansa dengannya. Noah, panggil Novi pada Noah yang sedang memperhatikan Rea. Noah menoleh. Apa? Udah deh. Mendingan kamu cari yang lain saja. Dia sudah punya suami. Suaminya kaya lagi. Dia tidak mungkin ninggalin suaminya, terus sama kamu, ucap Novi berusaha menyadarkan kakak sepupunya. Jangan merendahkan Rea. Rea itu bukan cewek matre yang mau nikah hanya karena laki-lakinya kaya. Aku yakin, dia terpaksa menikah sama om-om itu. Om-om dari mana? Ganteng gitu dibilang om-om, ucap Novi membela atasannya. Udah. Nggak usah debat. Mending kamu ajak Rea dansa. Yang dansa itu pasangan laki-laki dan perempuan, Noahku sayang. Bukan perempuan sama perempuan. Kalau aku ngajak Rea,
Entar dibilang cari perhatian lagi kayak yang lain. Tuh lihat, teman-teman kantorku pada deketin Rea, ucap Novi sembari melihat ke arah Rea yang sedang dikerumuni karyawan lain. Bukan begitu maksudku. Maksudku, kamu duluan yang ngajak Rea dansa. Terus, kalau kamu dan dia udah ada di lantai dansa, aku maju buat gantiin kamu. Kalau aku yang ajak dia, pasti dia nolak, jelas Noah. Takut ah. Nanti aku juga dipecat sama kayak Bu Stella. Suaminya serem. Kalau kamu memang tetap mau mendekati dia, ya udah. Kamu aja sana. Jangan bawa-bawa aku. Aku masih sayang banget sama pekerjaanku, tolak Novi. Noah yang mendengar penolakan Novi, menghela nafas kasarnya. Ia tidak berniat mengatakan apapun lagi. Ia memilih meninggalkan Novi dan mendatangi Rea yang sedang berdiri bersama Desi dan karyawan lainnya, menonton orang-orang berdansa di sana. Novi tercengang melihat Noah nekat mendekati Rea. Astagfirullah. Dia benar-benar berani banget. Cinta udah bikin dia gak waras kayak Bu Stella. Rea, seru Noah sembari berjalan menghampiri Rea, dan ia tersenyum lembut pada perempuan itu. Kamu kok tidak ikut dansa sama Novi? Tanya Rea sedikit penasaran. Dia tidak mau. Katanya malas. Padahal, aku mau ikut dansa seperti orang-orang yang ada di sana. Kayaknya Novi masih kesal dengan kejadian tadi. Ya udah, tunggu sampai dia nyaman. Jangan dipaksakan, ucap Rea. Noah tadinya ingin mengajak Rea dansa bersamanya, namun saat berada di depan Rea, ia menjadi gugup dan tidak berani mengajak Rea. Ia takut sikapnya malah membuat Rea ilfil padanya. Akhirnya, ia hanya bisa berdiri di samping Rea sembari memperhatikan orang-orang berdansa di sana. Namun tentu saja, Noah tidak hanya berdiri diam di sana. Ia mengajak Rea mengobrol, mengungkit kejadian saat mereka masih SMA. Dulu, di sekolah ada acara begini juga saat pesta kelulusanku. Semua murid SMA di sekolah kita, ikut hadir di pesta kelulusan itu. Tapi kita semua diwajibkan pakai topeng dan memilih pasangan sendiri tanpa melihat wajahnya. Waktu itu, kenapa kamu tidak mau ikut dansa? Tanya Noah. Dulu, Noah mengira bahwa Rea ikut berdiri bersama para gadis yang lain, yang ingin berdansa dan Noah saat itu memilih seorang gadis yang ia kira adalah Rea hingga ia kembali berniat untuk mengajak Rea berdansa dengannya malam ini untuk mengganti hari sialnya kala itu. Soalnya aku tidak bisa berdansa. Jadi, cuma bisa nonton mereka saja. Saat mereka asyik mengobrol, tiba-tiba Abi muncul bersama Halim dari kejauhan. Dalam sekejap, matanya tertuju pada istrinya yang sedang asyik berbicara dengan Noah. Abi merasa jantungnya berdegup kencang. Kenapa Rea harus bicara dengan pria itu lagi? Gumamnya. Langkah Abi terhenti sesaat, ia merasa ada semacam perasaan yang muncul begitu saja di hatinya. Ia tidak mampu menyembunyikan kekesalannya dan rasa cemburunya yang mulai merasuki benaknya. Abi mulai menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai labil. Dengan berbagai macam pertanyaan dan perasaan yang saling bertentangan, Abi melangkah kembali mendekati Rea dan Noah. Ia ingin segera mengakhiri interaksi yang terjadi di antara mereka berdua. Tanpa mengatakan apapun, Abi menarik tangan Rea untuk segera pergi dari tempat pesta itu. Padahal tadinya, Abi sangat ingin mengajak Rea berdansa bersama. Namun, rasa cemburu ini membuatnya mengambil keputusan yang begitu spontan. Rea terkejut melihat Abi tiba-tiba menariknya pergi dari sana. Namun tentu saja ia tidak memberontak. Ada apa? Kenapa menarikku pergi? Karena pesta tidak cocok untukmu. Abi menjawab tanpa menoleh sedikitpun melihat Rea. Ia berjalan terus sembari menarik Rea ke sebuah ruangan. Terus kita mau kemana? Tanya Rea. Istirahat saja.
Abi kini berada di kamar VIP yang sebelumnya ia masuki bersama Rea. Ia membuka pintu dan menarik Rea masuk ke dalam dengan perasaan campur aduk. Pintu kamar tertutup, bersamaan dengan tindakan Abi yang tiba-tiba mendorong Rea ke dinding. Rea semakin terkejut serta penasaran melihat sikap suaminya. Apalagi tatapan Abi yang menatapnya, tajam dan dingin. "Ada apa, Mas? Sejak kamu bawa laki-laki bernama Bara itu, aku coba bersabar, Rea. Bahkan saat aku lihat kamu mengundang Noah ke rumah, aku masih bisa tahan. Tadi pun, saat kamu bawa Noah sebagai pasanganmu, aku masih berusaha untuk bersabar denganmu. Sekarang, kamu malah terus bersama Noah. Kenapa? Kamu mau jadikan dia pasanganmu?" Rea menggeleng. "Aku tidak punya niat untuk dansa dengan siapapun. Noah datang, juga bukan karena aku yang undang. Dia datang karena Novi." "Oh iya." Abi tidak percaya. Rea mengangguk serius. "Kalau begitu, aku tanya. Kamu punya perasaan pada Noah, mau menikah dengannya?" Tanya Abi menatap tajam Rea. Rea kembali menggeleng. "Tidak. Noah itu cuma teman. Aku pun gak pernah mengharapkan dia menjadi suamiku. Aku cuma mengharapkan Mas Abi sebagai suamiku." "Benarkah? Kenapa aku merasa kau sedang berbohong?" "Aku tidak bohong. Aku tidak punya niat lagi cari laki-laki lain." Sungguh, tegas Rea. "Kalau begitu, buktikan. Berikan hakku sebagai suamimu." Tiba-tiba saja Abi meminta haknya. Itu membuat Rea terkejut karena merasa belum mempersiapkan dirinya. "Mas Abi menuntut hak Mas Abi. Bukannya kita punya kesepakatan. Mas Abi bilang tidak akan menyentuhku. Persetan dengan kontraknya.